Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini kita lanjutkan ke gimana caranya menjahit sleting Jepang dengan cara dibobok ya. Nah, langkah pertamanya teman-teman harus lipat dua seperti ini. Kalau misalkan pas dilipat ada bagian yang enggak sama ya, itu entah bagian lehernya atau bagian ketiaknya, itu harus teman-teman samakan dulu ya. Jadi pokoknya harus simetris aja pas dilipat. Nah, kalau misalkan udah potongannya sama seperti ini, sekarang kita kasih tanda untuk bagian tengah mukanya ya. Ini untuk memudahkan nanti pas ngebobok sletingnya. Nah, ini saya kasih tanda dengan cara disetrika, jadi biar jelas pas lipatannya. Nah, kalau misalkan udah disetrika seperti ini, nanti akan muncul garis lipatan. Jadi seperti ini. Nah, ini. Nah, kalau udah seperti ini, udah kelihatan garisnya, kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Berikutnya kasih tanda dulu ya untuk batas sleting. Ini jaraknya sekitar 24 cm. Kasih tanda untuk kiri dan kanannya. Nah, udah seperti itu. Sekarang kita pasangkan dengan lapisan ya. Ini lapisan sletingnya, jadi dijahit dulu antara sleting dengan lapisannya. Dijahit terus sampai batas sleting ya, yang jarak 24 cm itu. Nah, sampai batas ini untuk menjahitnya. Nah, kalau udah dijahit seperti ini, sekarang kita jahit yang sebelahnya lagi. Terus harus diperhatikan ya, pas jahit yang sebelahnya lagi jangan sampai salah arah ya, salah posisi saat menjahit yang sebelahnya lagi. Nah, kalau saya tekniknya suka seperti ini, jadi biar gampang, jadi ditutup dulu sletingnya, terus dibalikan lapisannya. Nah, udah seperti ini, tinggal dijahit. Nah, untuk batas jahitannya itu dari yang 24 cm ya. Jadi jahitnya itu enggak dari ujung ya, enggak dari ujung lapisan. Nah, kalau udah selesai, sekarang tinggal ditutup sletingnya. Nah, ini kalau salah arah biasanya dia nggak bisa nutup ya, makanya harus hati-hati pas masang sleting Jepang. Nah, untuk bagian bawahnya bisa dilihat ya, jadi ngebuka seperti ini. Karena kan ngejahitnya nggak sampai ujung ya, hanya batas 24 cm itu. Kasih tanda di bagian badan untuk batas sleting 24 cm. Nah, garis lipatan ini nanti digunting ya sebagai tanda bobokan. Untuk ngeguntingnya itu enggak sampai ujung yang 24 cm itu ya, jadi ada selisih sekitar 1 cm. Jadi ngeguntingnya itu 23 cm-an, jadi ada selisih 1 cm ini seperti ini. Tapi dari jarak yang 23 cm itu digunting lagi sampai batas bawah yang jarak 24 itu, tapi hanya sedikit saja nih, jadi hanya keambil setengah sentian. Nah, jadi kecil aja seperti ini ya. Nah, itu untuk jarak yang kecilnya itu, yang setengah senti itu untuk kampuh ya, kampuh badan untuk sletingnya.
Nah ini ya untuk sleting, karena jarak kampuh untuk sletingnya itu sekitar 1 cm lebih ya dari pinggir. Nah jadi lebih besar kampuh sleting ya ketimbang badan, jadi nanti dikeluarkan jadi lebih besar sletingnya nih, jadi nanti kelihatannya seperti ini. Jadi dikeluarkan setengah senti supaya jarak sleting dengan kampuh di badan itu sejajar ya, sama. Karena kan kampuh yang di badannya itu hanya keambil setengah senti ya. Jadi otomatis untuk sletingnya itu dikeluarkan sedikit biar sama posisinya ya. Jadi sleting dengan batas catrekan guntingan yang di ujung itu jadi sejajar. Nah kalau untuk ngebobok memang harus lebih hati-hati. Kalau memang takut bisa dicoba dulu ya di bahan lain. Nah jadi bisa dilihat ya, jadi posisi sleting itu harus sejajar dengan yang digunting atau dicatrek pas ujungnya itu tuh. Nah jadi harus sejajar ya, hasil catrekan itu harus sejajar dengan sletingnya. Nah ini nanti menentukan ya hasil ujungnya rapi atau tidak. Nah kalau udah dijahit seperti ini, kita lihat untuk bagian belakangnya ya, tepat atau tidaknya posisi sleting dengan hasil catrekan itu ya. Nah bisa dilihat ya sama teman-teman, jadi nanti hasilnya harus pas seperti ini. Nah bisa dilihat, jadi lebih besar sletingnya nih, jadi keluar. Nah kalau misalkan yang sebelahnya lagi udah terpasang seperti ini, sekarang kita jahit yang sebelahnya lagi. Tapi yang harus diperhatikan, lihat di sini ya, itu ada kombinasi di bagian badan. Jadi harus ditandain dulu ya untuk sleting untuk yang di sebelahnya lagi. Jadi biar sama nanti pas jatuhnya si sambungan itu dengan bagian kiri dan kanan. Jadi harus ditandain dulu ya untuk sleting yang sebelahnya lagi sebelum dijahit. Nah untuk kasih tanda di bagian sletingnya, ini bisa diikutin dulu caranya seperti ini. Jadi ditutup dulu sletingnya, terus kombinasinya bagian kiri dan kanan ini dipastikan dulu sejajar seperti ini. Terus ditutup bagian sleting dan lapisannya. Nah dikasih tanda itu bisa di bagian sletingnya atau di lapisannya ya. Nah ini dikasih tanda dua-duanya ya, di sleting maupun di lapisannya. Nih jadi dikasih tandanya itu di bagian yang bawahnya ya, yang list. Nah ini jangan sampai geser ya kalau mau nandain untuk sletingnya, jadi harus sejajar. Nah jadi ini dikasih tandanya di pas bagian bawah yang listnya ya. Nah kalau udah ditandain, sekarang tinggal kita jahit ke badannya ya. Nah ini untuk sletingnya bisa diperhatikan ya sama teman-teman, untuk arahnya ini harus tepat ya. Soalnya kalau salah nanti pas mau nutup sletingnya dia nggak bisa ya. Jadi harus diperhatikan dari awal. Nah udah seperti ini kita jahit. Yang pertama ini tanda yang tadi udah ditandain dengan untuk kombinasinya disamakan dulu ya, baru dijahit. Terus diperhatikan juga untuk bagian ujungnya, ujung yang catrekan itu harus sejajar dengan sletingnya. Jadi sama dengan urutannya dengan yang pertama tadi ya. Nah ini cara menjahitnya itu dari luar ya, jadi pemasangan sletingnya itu dari badan bagian luar. Nah jangan lupa untuk bagian sambungannya harus sesuai tanda ya, yang dikasih tanda tadi ya, yang digunting. Nah ini dijahit sampai ujung.
Nah kalau udah seperti ini tinggal ditutup sletingnya. Nah untuk di bagian ujungnya emang ini agak ini ya, harus dibolak-balik nih seperti ini. Kalau untuk teman-teman yang mau coba dulu ya praktek di bahan lain, jangan langsung di badannya. Kalau udah berhasil baru diaplikasikan ke badannya. Nah ini udah ya, udah ditutup tuh. Untuk kiri kanannya juga udah sama, kombinasinya udah nyambung. Nah udah seperti ini, dijahit untuk bagian bawahnya ya, ditutup. Karena kan tadi jahitannya hanya batas 24 cm, jadi untuk kelebihannya itu dijahit dari dalam. Nah untuk ujungnya itu jangan lupa dipotong dulu ya, digunting dulu sebesar 1 cm, jadi dicatrek gitu ya, jadi biar gampang pas ngejahitnya. Nah ini untuk bawahnya ditutup ya. Nah ini udah. Selanjutnya sebelum ditutup ya, gunting dulu untuk bagian sletingnya ya. Jadi udah ini kan ditutup jahitan, tapi sebelum ditutup baiknya digunting dulu untuk bagian belakang, karena ini kan tadinya pakai yang panjang. Nah untuk penyelesaian sleting untuk ujung itu dijahit dulu, terus bisa dibalut dengan bis kecil ya, biar kelihatan lebih rapi. Nah kalau udah seperti ini, step terakhir ya, tinggal jahit lapisan bagian luar. Jadi tinggal ditutup untuk lapisannya. Nah ditimpah aja ya dari luar, jadi langsung dilipat aja seperti ini. Nah untuk jaraknya itu dari sleting itu bisa 2,5 cm atau 3 cm ya. Nah ini diukur aja. Kalau untuk sampel ini pakainya 2,7 ya, jadi kurang lebih 2,5 cm. Kalau pasnya 2,7an. Nah, ini jadi tinggal ditutup jahitan aja ya. Untuk ujungnya dibuat lancip